never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Puji nama Tuhan, sungguh pujian yang begitu indah, boleh mengingatkan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mau terus memiliki iman dan percaya kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Haleluya.
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk balik berdiri. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami boleh terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau yang memberikan kepada setiap kami kemenangan demi kemenangan Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Bila setiap perkataan firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh tertanam di hati kami dan boleh memulihkan setiap kami, boleh memberkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan pemberitaan Injil ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, sangat berbahagia, bersuka cita kita bisa terus untuk punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu tema ya yang telah kita lihat bersama ya. Kita akan bicara tentang bagaimana kita ini bisa menjadi pengikut Kristus yang baik ya, menjadi pengikut Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mengikut Yesus. Ketika bicara tentang mengikuti seseorang ya, mengikuti tokoh dan sebagainya, iseng-iseng saya buka di Google ya, siapa sih di muka bumi ini yang memiliki pengikut paling banyak di media sosial, ya kan? Dan kemudian muncullah nama satu tokoh yang sangat terkenal, pesepak bola dari Portugal ya, Cristiano Ronaldo. Dia memiliki pengikut ya, follower sampai 660 juta follower. Itu tokoh atau pribadi yang memiliki jumlah follower atau pengikut terbanyak saat ini di muka bumi. Kalau yang ada di Indonesia itu jumlah follower yang terbanyak itu Raffi Ahmad dan istrinya itu sekitar 77 juta. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang follower-follower yang berseliweran di dunia media sosial, Bapak Ibu. Tapi kita bicara tentang bagaimana kita mengikut Yesus. Ada beberapa ayat yang akan kita baca ya Bapak Ibu ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Akan lebih tepat, lebih indah kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya ayat 18, sidang jemaat ayat yang ke-19 dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-22. Ya, saya akan bacakan ayat ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pasti Bapak Ibu melihat teks yang saya paparkan di display ini, ada kata yang hurufnya tebal ya, di bold. Mari ikutlah aku. Kemudian di bawahnya ada kata lalu mengikut dia. Saudara, sungguh menarik kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya terkait dengan mari ikutlah aku. Coba kita renungkan, biasanya orang mengajak orang yang lain itu biasanya memberikan tujuan kemana dia akan pergi. Misalkan saya ajak istri saya, ayo kita pergi ke stadion misalkan. Ayo kita pergi ke Surabaya misalkan. Jadi kata ajakan mari itu biasanya Bapak Ibu secara lazim itu menunjukkan satu tempat, satu tujuan yang akan kita capai, yang akan kita cari, yang akan kita capai.
Tetapi teks ini tidak berkata begitu. Ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, dia tidak menunjukkan kemana dia akan pergi. Yesus tidak berkata begini, mari ikutlah aku pergi menuju ke Yerusalem. Tidak. Mari ikutlah aku, kita akan pergi bersama-sama ke kota Samaria misalkan. Tidak. Tapi Yesus berhenti mengatakan dengan bicara, mari ikutlah aku. Apa maksudnya? Ajakan Tuhan ketika memanggil murid-murid untuk ikut dia, itu tidak bicara tentang sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tidak bicara tentang lokasi di mana mereka akan pergi dan mendapatkan lokasi itu, tidak. Tetapi ajakan yang mengatakan ikutlah aku, ini ajakan yang bersifat relasional, yang bersifat hubungan. Jadi kita bisa paham Bapak Ibu, ketika teks ini berkata, mari ikutlah aku, Tuhan Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya bahwa ayo ikutlah aku, untuk kita itu memiliki hubungan relasional yang akrab antara aku dengan engkau. Yesus mengundang murid-muridnya itu untuk masuk ke dalam sebuah fase kehidupan di mana kehidupan mereka dipenuhi oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang seringkali lepas dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita ketika bicara tentang kekristenan, tentang menjadi orang percaya, kita selalu berpikir tentang tujuan-tujuan apa yang harus kita raih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini kita diberikan pengajaran yang sangat dalam teks ini bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, sesuatu yang paling penting itu bukan kemana kita akan pergi, di mana kita akan berada, tetapi apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu ketika dulu masih akan merencanakan untuk menikah, ya kan? Kemudian calon-calon suami itu nggak punya apa-apa, ya kan? Nggak punya harta yang dibanggakan, nggak punya pangkat yang dibanggakan, dan kemudian ngomong sama calon istrinya, mau nggak engkau menjadi istri aku? Dan istrinya itu menjawab, mau Mas. Itu bicara tentang relasi, bicara tentang hubungan. Nggak peduli besok kamu kaya atau miskin, asal akrab dengan engkau, itu sudah cukup bagi aku. Amin Ibu-ibu. Amin. Ini bicara tentang relasi. Jadi tidak penting apakah besok rumah tangga mereka itu keberkatan yang luar biasa, asal berdua saja itu sudah lebih dari cukup. Nah ini yang Yesus katakan buat kita. Ketika dia bilang bahwa mari ikutlah aku, Yesus sedang mengundang murid-muridnya untuk masuk dalam sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim antara Tuhan dengan murid-muridnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini kita memiliki hubungan yang intim gak ya dengan Tuhan? Atau otak kita, pikiran kita, mindset kita selalu dipenuhi dengan kalau saya ikut Tuhan, apa keuntungan buat saya? Kalau saya menjadi orang Kristen, apa cuan yang saya dapatkan? Kalau saya melayani Tuhan, apa yang bisa saya terima dari pelayanan itu? Apabila kita memiliki mindset, pemikiran yang seperti itu, saya mau katakan Bapak Ibu, engkau belum menjadi pengikut Kristus. Engkau hanya ingin menuruti keinginan-keinginan yang menjadi tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Yesus pagi hari ini mengundang kita semua, mari ikutlah aku. Mari kita bangun relasi yang kuat, yang intim antara saya dengan engkau. Nah, apakah hubungan seperti ini tidak berdampak apa-apa buat kita? Tentunya ada dampak. Kita akan melihat teks ini perlahan-lahan supaya kita bisa menemukan apa dampak dari mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama yang bisa kita pahami Bapak Ibu, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika murid-murid itu berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka kita bisa melihat ada perbedaan status di antara
murid-murid itu antara sebelum mereka ikut Tuhan dan setelah ikut Tuhan Yesus. Saya akan bacakan. Matius 4 ayat ke-18. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka apa di situ Bapak Ibu? Penjala ikan. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa di situ? Penjala manusia. Ada satu proses transformasi dari kehidupan mereka. Bahwa dulunya mereka adalah penjala ikan, tapi kalau engkau mengikut Yesus, engkau akan berubah. Engkau akan mengalami transformasi, bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Metafora yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini sangat mengena dengan menggunakan latar belakang pekerjaan mereka. Engkau kerja apa sih? Gitu loh. Tuhan mau tanya, engkau pekerja apa sih? Oh, saya penjala ikan Tuhan. Kalau engkau ikut aku, statusmu akan berubah loh. Engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Ada satu transformasi dalam kehidupan mereka. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu? Untuk menjadi pengikut Kristus, itu kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita. Yesus memberikan metafora engkau penjala ikan, maka ketika engkau mengikut aku, engkau menjadi penjala tetap, tapi penjala manusia. Ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa kalau kita ingin sungguh-sungguh ikut Tuhan, sebetulnya tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita secara manusiawi. Memang ada beberapa orang yang mengikut Tuhan harus meninggalkan pekerjaannya dan kemudian menjadi full time, menjadi hamba Tuhan ya. Itu calonnya itu si Forman sama Sius ini ya kan, ya meninggalkan Sistus ya, Sius ya, yang meninggalkan Nias sana pergi ke Jawa, di Jawa dianiaya. Dan kemudian memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Sebetulnya teks ini nggak bicara tentang bagaimana mereka meninggalkan profesi mereka. Hari ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, dalam profesimu yang sama, apapun pekerjaanmu, engkau tetap bisa menjadi pengikut Kristus ketika engkau memahami bahwa konsep pekerjaan orang di luar Kristus dan konsep pekerjaan orang di dalam Kristus itu beda. Ketika murid-murid itu menjadi penjala ikan, orientasi dalam kehidupannya adalah memenuhi nafkah dia, memenuhi kebutuhan dia. Saya mencari ikan untuk saya jual, untuk saya makan, untuk saya berikan kepada sanak saudara. Orientasi fokusnya adalah bagaimana mendapatkan nafkah di dalam menjalankan pekerjaan itu. Tetapi ketika menjadi murid Kristus, Tuhan itu mau bilang begini, engkau nggak perlu lagi memikirkan nafkah yang harus engkau kejar, income yang harus kamu kejar, enggak perlu. Ada makna yang baru dalam pekerjaanmu, utamanya adalah bagaimana engkau mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Engkau mungkin berkata begini, terus kalau saya enggak mencari cuan, enggak mencari laba, dan enggak mencari keuntungan, bagaimana dengan keluarga saya? Saya harus katakan Bapak Ibu, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, sekarang maknanya itu bukan bagaimana kita mencari cuan, tapi maknanya adalah bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dalam setiap aspek pekerjaan kita. Makanya Tuhan berkata, kalau dulu engkau penjala ikan, kata penjalanya tetap, kalau engkau mengikut aku, engkau akan ubah menjadi penjala manusia. Pekerjaan tetap, tapi esensi dari pekerjaan yang berubah. Bisa menangkap maksud saya Bapak Ibu? Amin? Jadi esensi pekerjaannya yang berubah, bukan jenis pekerjaannya. Apakah seorang tukang parkir bisa mempermuliakan nama Tuhan? Bisa.
kita paham akan konsep ini. Apakah seorang pekerja kasar, tukang dan sebagainya bisa mempermuliakan Tuhan? Bisa. Kalau konsep akan ini bisa dipahami. Bahwa ketika engkau mengikut Yesus, engkau bukan sekedar semata-mata mencari cuan, mencari untung dalam pekerjaanmu, tapi engkau mempermuliakan nama Tuhan, engkau mengagungkan nama Tuhan, engkau menjadi kesaksian bagi kebesaran Tuhan, sehingga orang-orang di tempat engkau bekerja melihat, ini loh, orang yang mencintai Tuhan, pekerjaannya berkualitas, hasilnya bagus, integritasnya oke, kredibilitasnya bagus, dan ketika orang berkata dia punya kepribadian seperti ini oleh karena dia murid Tuhan, itu artinya engkau sedang menjala manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi penjala manusia itu hanya semata-mata ketika kita ini menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau semua jadi hamba Tuhan kan nggak apa-apa juga sih. Tapi kan tidak semua orang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tingkat stresnya tinggi loh Bapak Ibu. Ya. Minggu depan saya itu ada pelayanan ke Jakarta Bapak Ibu. Ya, berbagi sesi di kalangan hamba-hamba Tuhan nasional bicara tentang merawat jiwa yang terluka. Saya baca di di media internet gitu ya. Ada penemuan yang sangat mengejutkan. Data dari riset itu mengatakan 10 dari 1 sampai 7 pendeta itu mengalami stres. Jadi 10 ya, dari 10 pendeta antara 1 sampai 7 itu mengalami stres. Ketika saya membaca itu saya merenung. Jangan-jangan saya di antara yang 1 sampai 7 gitu kan. Nah, saya tidak bahas tentang masalah itu. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang mengikut Yesus itu statusnya mengalami perbedaan. Dia nggak sama seperti yang dulu lagi. Tapi ada sebuah status yang Tuhan berikan buat dia sebagai orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa dampak yang kedua dari orang yang menjadi pengikut Kristus? Saya akan bacakan ayatnya. Kita renungkan baik-baik teks ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Saudara, ayat ini memberikan gambaran yang sangat detail tentang perubahan dari sebelum mengikut Tuhan dan setelah mengikut Tuhan. Secara eksplisit dikatakan ketika mereka meninggalkan pekerjaan yang lama dan kemudian mengikut Tuhan, mereka meninggalkan apa di situ? Meninggalkan jala mereka. Bahkan pada ayat yang ke-22 ini agak berat kalau kita bisa merenungkan. Mereka meninggalkan ayahnya, keluarganya, lalu mengikut dia. Tentunya teks ini tidak bisa kita pahami secara literal ya, tetapi makna rohaninya kayak apa. Jelas ayat ini bicara tentang orang yang mengikut Tuhan, ada perubahan arah dalam tujuan hidupnya. Kalau dulu ya, fokus kehidupannya kepada pekerjaannya, pada jalannya, pada rumah tangganya, pada keluarganya. Tetapi sekarang ketika mengikut Tuhan, arahnya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu adalah ketika kalimat itu mengatakan begini Bapak Ibu. Ayat ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Kata segera meninggalkan jalannya
Itu dalam bahasa aslinya itu disebut dengan entheos. Saya yakin Bapak Ibu paham ketika kata entheos itu diindonesiakan menjadi kata antusias. Kalau antusias kita paham ya, antusias itu apa sih? Bersemangat. Ya, cepat-cepat gitu. Nggak ada delay-nya, langsung gitu. Sama gitu loh ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalkan kita ini seharian nggak makan gitu ya. Pagi nggak sarapan, siang nggak sempat sarapan, malam ya mendekati malam juga belum makan gitu kan. Tiba-tiba ada keluarga kita, kenalan kita yang bilang, coba kamu makan tuh loh, di meja makan ada makanan yang lauk pauknya menjadi favorit kamu. Saya yakin Bapak Ibu, dalam kondisi lapar, ada bisikan sorga kayak begini, cepat makan, kira-kira gimana respon kita? Enggak lah, nanti dulu, enggak mungkin. Ya kan? Begitu mendengar itu kan langsung, wah puji Tuhan. Langsung angkat pantat dari kursi, bergerak menuju meja makan, makan itu, makanan langsung disikat habis. Itu antusias. Jadi antusias itu adalah respon yang cepat atas sebuah stimulus rangsangan yang diberikan kepada mereka. Dan Yesus ketika mengatakan kepada murid-muridnya, ayo ikut aku, respon mereka luar biasa. Mereka segera ya kan, meninggalkan jalannya. Kata mereka segera meninggalkan jalannya itu sebuah kata yang menggambarkan bahwa murid-murid itu begitu antusias. Ketaatan itu tidak bicara kapan kondisi kita itu enak, menguntungkan dan bagus, baru saya ikut Tuhan. Enggak, segera antusias. Saya dulu punya teman Bapak Ibu, ya, pemuda gereja di tempat ini, ya kalau saya sebut nama pasti yang seangkatan saya kenal. Dekat sama saya, sampai hari ini dekat. Seringkali kita tuh pelayanan bersama ya. Saya main gitar, dia juga main gitar ke Bence, ya kemana. Nah dia selalu bilang begini, besok saya akan melayani Tuhan. Saya akan jadi hamba Tuhan. Tapi saya harus kaya dulu. Saya harus sukses dulu. Baru saya melayani Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, walaupun kaya, enggak pernah dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu bukan ketaatan yang digambarkan oleh Alkitab. Ya, saya memang tidak berbicara bahwa semua orang harus jadi pelayan Tuhan full time, enggak. Tetapi bicara ketaatan Bapak Ibu, adalah bicara tentang antusias kita di dalam melakukan pelayanan. Bicara tentang semangat kita di dalam melakukan pelayanan. Ketika engkau mendengar kata tugas ini engkau kerjakan di dalam pelayanan, orang yang menjadi murid Yesus langsung berkata, ya siap aku lakukan. Tidak akan pernah berkata besok saja, nanti saja, tahun depan. Enggak. Kata antusias dari bahasa Ibrani entusias itu adalah bicara sesuatu yang cepat, respon yang cepat. Kalau saya ingin lebih memperdalam kata entheos ini Bapak Ibu. Kata entheos itu kan dari dua kata. Satu theos itu adalah Tuhan, ya. Makanya disebut teologi, ya, ilmu tentang pernyataan Tuhan. Dan kata en itu di dalam. Jadi kalau entheos itu artinya orang yang di dalam Tuhan. Sehingga kalau orang antusias itu sebetulnya orang yang di dalam Tuhan. Itu sebenarnya ketika murid-murid berkata mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kata mereka segera yang entheos, yang antusias, itu sebetulnya maknanya adalah karena mereka ada di dalam Tuhan. Hari ini dengan segala kerendahan hati sama katakan, orang yang antusias dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, engkau hidup di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Bahwa ketika berkata, ya aku mau melakukan pelayanan, engkau hidup di dalam Tuhan. Entheos. Bapak Ibu bisa melihat teks ini. Ya kan? Petrus, Zebedius dan yang lain tidak bertanya, apa untungnya buat saya kalau ikut engkau Tuhan? Enggak ada. Apa cuan yang saya dapatkan? Enggak ada.
mereka berjalan. Ada perubahan arah dalam tujuan hidup. Kalau dulu dia memikirkan tentang kebutuhan hidupnya, kalau dulu dia memikirkan tentang apa yang saya dapatkan sebagai seorang penjala ikan, tapi setelah mengikut Tuhan, arah tujuannya berbeda. Arah tujuannya berubah. Tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, tidak lagi mementingkan kebutuhan sendiri, tetapi yang dia pikirkan, yang dia kerjakan adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan bagaimana menyenangkan Tuhan itu dengan sebuah gairah yang luar biasa, antusias, entheos tadi. Itu dampak yang kedua dari orang yang menjadi pengikut Kristus. Yang terakhir, banyak orang berpikir bahwa menjadi hamba Tuhan itu, menjadi orang Kristen itu, menjadi pengikut Kristus itu, ya pasti hidupnya berantakan dan sebagainya, susah dan sebagainya. Coba kita lihat teks ini. Matius 4 ayat 19, ya, saya akan bacakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu coba perhatikan kalimat yang saya kasih bold tebal, ya. Kamu akan kujadikan. Siapa yang menjadikan? Siapa yang membuat? Siapa yang meng-create? Siapa yang menciptakan? Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan menciptakan sesuatu, adakah ciptaan Tuhan itu yang kualitasnya itu di bawah standar? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Ketika kita mengakhiri pembacaan kitab Kejadian pasal 2, itu ada kalimat yang sangat bagus. Semua yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Nah, kalau kita itu diciptakan Tuhan menjadi penjala manusia, Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu akan kujadikan. Berarti ketika kita dijadikan Tuhan sebagai penjala manusia itu adalah sesuatu yang berkualitas sekali. Sesuatu yang luar biasa. Suatu jaminan dalam kehidupan kita untuk memasuki sebuah fase kehidupan yang baru, suatu fase kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan kita. Amin Bapak Ibu. Coba tangkap dalam pikiran Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu, dalam iman Bapak Ibu. Kalau engkau diciptakan Tuhan, engkau dijadikan Tuhan, engkau pasti adalah pribadi, insan yang luar biasa di mata Tuhan. Amin. Engkau dijaga. Hari ini dunia lagi viral, booming ya, peluncuran produk iPhone 17. Saya segera kasih contoh saja. Sebuah produk yang dinantikan bagi banyak orang. Dan saudara tahu perusahaan-perusahaan besar itu ketika mengeluarkan produk, pasti ada quality controlnya. Standarnya itu pasti ada kontrolnya, pasti bagus. Kalau ada produk dari sebuah pabrik yang quality controlnya enggak cocok dengan perusahaan itu, pasti barang itu akan dibuang. Yang namanya reject, ya kan, dibuang. Tetapi yang betul-betul produk itu pasti ada quality controlnya. Saya yakin Bapak Ibu yang di Jemaat ini yang kerjaannya itu marketing, jual, pasti paham akan maksud saya. Yang dijual itu pasti quality control. Kok saya ngelihat Mas Markus ini ya, kalau misalkan jual tackle gini ya, keramik ya, itu kalau cuil dikit ini harganya turun nggak? Turun kan? Harus yang perfect, sempurna. Sesuai dengan standar quality pabrik kan begitu. Saya mau saya kasih tahu loh Bapak Ibu. Kalau pabrik aja itu loh, dalam meng-create sesuatu, dalam menciptakan sesuatu, ngerti quality control, standar kontrolnya. Apalagi Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan. Dan biasanya produk yang baik itu ada jaminan, ada garansi, ya enggak?
Anda beli HP, pasti kalau baru maksud saya, tanyalah kepada penjualnya, ya, garansinya berapa tahun, ya kan? Garansinya 6 tahun misalkan. Saya tuh baca-baca di media sosial Bapak Ibu. Ada jam tangan yang murah sekali di dunia ini, namanya Casio. Itu harganya cuma ratusan ribu, tapi para konglomerat Bill Gates, ya, Warren Buffett itu pakai yang harganya sekitar 300 ribu. Dan ada satu jam yang garansi dari jam Casio itu nggak main-main, 10 tahun garansi baterainya. Apa nggak ngeri? Jam tangan, ya, harga 300 ribu, baterainya itu dijamin digaransi 10 tahun. Kenapa? Karena pabrik ini telah memiliki standar quality control yang ketat. Nah, saya ingin katakan begini loh, Tuhan kita itu pasti melampaui pabrik-pabrik itu, manufaktur yang sehebat apapun pasti levelnya di bawah Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkata, engkau kujadikan, ya, I create of you, aku membuat engkau lolos standar quality control kerajaan sorga. Amin. Menjadi orang yang berkualitas. Ada jaminan kehidupan yang kokoh. Lah kalau Casio aja mampu memberikan garansi 10 tahun, garansi Tuhan kepada kita kayak apa? Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Bahkan sampai akhir perjalanan hidup, aku tetap menyertai engkau. Penyertaan Tuhan komplit dalam kehidupan kita. Sedikit cerita sebelum saya akhiri Bapak Ibu. Jumat Sabtu kemarin saya retreat dengan Yayasan Baitani, ya, Yayasan Pendidikan, Panti Asuhan dan sebagainya di Batu sana. Nah, di dalam sebuah acara itu ada beberapa kepala sekolah yang mengusulkan, Pak, bagaimana kalau ada jaminan hari tua bagi para guru, ya kan? Dibahaslah ya, bagaimana cara memberikan jaminan hari tua. Ya karena saya salah satu pengurus, saya juga ikut merancangkan itu. Nah, setelah pembahasan tentang jaminan hari tua itu selesai, saya diminta untuk berbicara, ya, sebagai seorang hamba Tuhan gitu kan. Terus saya singgung. Saya ini agak heran juga, saya bilang. Yang ngotot minta jaminan hari tua ini kok justru dari para pendeta gitu. Kan ada guru yang pendeta juga. Kalau saya ditanya secara personal, bukan kapasitas sebagai pimpinan yayasan, bagaimana jaminan hari tua saya? Saya akan kutip kata-kata yang tertulis dalam kitab Yesaya. Bahwa sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap, apa Bapak Ibu? Menggendong kamu. Bu Yulia hafal sekali. Tetap menggendong kamu. Jaminan kita di dalam Tuhan kokoh Bapak Ibu. Jangan kita takut, jangan gentar. Selama engkau menjadi pengikut Kristus, engkau ada dalam jaminan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.